Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki musim penghujan. Jadi mungkin di antara kalian ada yang daerahnya udah kena hujan ya. Daripada kita kena panas terus kayak kemarin kan males ya, mau ngapa-ngapain males. Tapi sekarang udah dingin lah, enak lah. Pada hari ini saya tidak akan melanjutkan dulu ya cerita dari Mas Simpleman yang berjudul Ngilmu kemarin. Tapi saya akan menggantinya dengan cerita dari email yang bersumber langsung dari narasumbernya. Dan ini langsung juga diceritakan oleh narasumbernya. Sebut saja namanya Mas TAP yang berdomisili di Bandung. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini gue dapat dari beberapa orang senior gue di kampus, yang dalam kejadiannya pernah ada 1-2 momen ternyata ada guanya juga di situ. Gue akan coba cerita tanpa dilebih-lebihkan. Kalau ternyata ada di antara kalian yang tahu juga cerita ini dan mendapati cerita gue melenceng, mohon dimaafkan. Atau boleh juga DM gue di Instagram. Gue kuliah di Fakultas Seni di salah satu kampus di Bandung. Pada waktu itu tahun 2002, kita kuliah masih gabung semua program studi. Jumlah kita seangkatan kira-kira 200 orang saat itu, yang dibagi menjadi 2 kelas, pagi dan siang. Karena di tahun itu kita masih tingkat 1, jadi kita masih dalam masa inisiasi selama 1 tahun. Atau kata lainnya, ospek. Singkat cerita, di jam-jam kita kuliah saat itu, baik kelas pagi maupun di kelas siang, suka ada satu orang mahasiswa yang unik. Dia suka masuk ke dalam kelas, berdiri berpangku tangan, mondar-mandir, atau kadang hanya mematung di depan kelas kita, dan kadang juga di pojokan kelas. Dia hanya memperhatikan tanpa berinteraksi. Di satu sisi, kita saat itu paham dengan situasinya. Asumsi kita, dia ini pasti senior. Kehadirannya di depan kita ya apalagi kalau bukan untuk tujuan mengintimidasi, karena itu memang lumrah. Masa-masa tingkat 1 itu kan ada batas keakraban antara junior dengan senior. Jadi jelas kehadiran dia memang bisa bikin kita cukup terintimidasi. Terlebih lagi dia bukan asdos. Ada yang menarik dari kehadirannya. Pertama soal kemunculan dia yang random, baik waktu maupun ruang kelasnya. Dia muncul seenaknya aja. Kedua, kebanyakannya dia muncul tanpa berinteraksi dengan siapapun. Termasuk ke para asdos yang kemungkinan ada di antaranya, ya mungkin teman seangkatan dia juga. Bahkan kita pun menyadari kalau dosen juga menunjukkan ekspresi bingung setiap kali ada dia. Di waktu yang lain, dia juga bisa cuek dengan cueknya muncul dalam sebuah seminar. Di situ dia bisa tiba-tiba teriak menanggapi pembicara seminar. Kayak misalnya si pembicara lagi ngomong apa, dia teriak, "Oh bohong tuh, bohong." Hingga semua orang heran dan jelas merasa terganggu dengan kehadirannya. Bisa dibayangkan itu seminar serius yang hadir ya para seniman, desainer, dosen-dosen, dan juga para mahasiswa tentunya. Nah itu yang kedua. Keunikan ketiga, orang ini selalu berkostum. Iya berkostum. Yang pernah gue lihat waktu masuk ke kelas gue, dia pakai seragam SD berikut kacamata hitam. Di waktu yang lain, katanya kostumnya beda-beda lagi. Mix and match-nya tuh dari kepala ke kaki biasanya mencolok dan berantakan. Random aja. For your information, kita ini kampus seni. Berkostum itu sebenarnya hal biasa. Di setiap event kita terdorong untuk berkostum. Makin aneh makin seru. Hari-hari biasa pun kita dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa di fakultas lain sebagai orang-orang yang unik. Jadi misalnya ada yang punker, bisa aja penampilan sehari-harinya itu punk banget. Baik outfitnya maupun rambutnya. Atau yang rocker yang rock banget. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa di luar fakultas gua yang secara penampilan mereka terlihat lebih mahasiswa dengan tanda kutip ya, kita mahasiswa seni ya terlihat unik di mata mereka.
Nah, lalu kenapa orang yang suka muncul random ke kelas-kelas ini dianggap unik bahkan untuk mata kita yang mahasiswa seni? Masalahnya, dia berkostum itu jadi pakaian dia sehari-hari, di luar event. Maksud gue, bayangkan berkostum SD, kacamata hitam, keluar masuk ke kelas-kelas, kadang teriak-teriak. Gue percaya, semua orang juga akan bilang itu unik, atau bahkan ganjil. Oke, fix. Saat itu kita anggap dia adalah seorang senior yang iseng. Iseng aja. Momen-momen itu pun sudah kita lupakan. Di tahun-tahun berikutnya kita kuliah, udah gak pernah lagi kita bahas, baik kejadian-kejadiannya maupun orangnya. Singkat cerita lagi, bertahun setelahnya saat gue tugas akhir, pernah ada obrolan ringan antara gue dengan senior gue yang kebahas juga tentang kejadian di zaman-zaman gue tingkat 1, termasuk tentang orang yang unik tadi. Beberapa tahun setelahnya pun ada lagi pembahasan kejadian itu dengan senior-senior yang lain. Beda-beda orang, beda-beda waktu. Ceritanya sama. Hingga akhirnya gue bisa mendapatkan kurang lebih runutan kejadiannya seperti apa. Jadi, laki-laki yang unik ini gue samarkan aja namanya Tama. Tama ini angkatan 2000. Jadi, asumsi kita waktu dulu itu betul. Dia memang angkatan senior yang ngospek kita waktu itu. Reputasi Tama di kampus umum-umum aja. Di mata teman-teman dan juga senior-senior dia baik-baik aja, bukan tipe orang yang macam-macam atau banyak gaya. Eksistensinya juga lumayan, walaupun gak bisa dibilang termasuk yang menonjol. One day, tiba-tiba dia, ya begitu seperti yang gue ceritakan tadi. Tiba-tiba berkostum misalnya. Karakter dia pun berubah, bisa dibilang drastis. Seperti cara ngomongnya yang cenderung jadi ngegas. Ada hal yang lucu sedikit, ketawanya berlebihan. Respon-respon dia juga jadi lebih impulsif. Jadinya ya bisa dibilang ganjil. Orang-orang di kampus sebagian besar gak ambil pusing. Sebagian lainnya menjadikan bahan gosip. Dan yang pasti, ada aja spekulasi. Ada yang sederhana hanya berasumsi, paling cuma lagi cari pembuktian diri aja kali. Atau tebak-tebakan ngasal, broken home kali ya, dan lain-lain. Sementara itu nanya langsung ke orangnya juga itu bukan hal yang penting-penting amat, malah jadinya gak sopan. Waktu berlalu, masih di masa yang sama saat angkatan gue masih tingkat 1. Ternyata ada beberapa orang yang menyusun sebuah rencana. Suatu hari di suatu siang, ceritanya Tama ini berhasil dipancing untuk jalan bareng. Saat itu yang berhasil ngajak Tama ada 2 orang. Sebutlah namanya Putra dan Adit. Kejadian ini di luar momen angkatan gue ya, balik lagi gue mention. Karena ada batas keakraban antara junior tingkat 1 dengan senior, jadi hampir pasti momen ini gak nyampe ceritanya ke angkatan gue. Kembali ke cerita. Diajaklah Tama nongkrong ke salah satu kosan yang jaraknya masih jarak jalan kaki. Jarak jauh-jauh nanggung tapi masih dekat kampus. Selama di jalan mereka bertiga, Tama, Putra, dan Adit ngobrol-ngobrol seru aja biasa, ketawa-ketawa hingga mereka sampai di kosan yang dituju. Kosan ini tuh kebetulan memang bisa dibilang kayak base camp gitu. Jadi senior-senior lintas angkatan kalau nongkrong sambil nungguin pergantian jam kuliah suka pada ke situ. Kayaknya Tama juga udah pernah ke situ ya. Jadi nggak ada hal yang sekiranya mungkin bisa bikin Tama curiga. Di kamar kosan udah ada 2 orang lagi yang lagi santai-santai di sana. Gue samarkan nama mereka. Sebutlah Doni dan Ardi. Kasur di kamar itu kasur bertingkat. Posisinya Ardi tiduran di kasur atas. Saat Adit dan Putra masuk bersama Tama, Ardi kaget dan langsung pura-pura tidur. Sementara Doni terpaksa harus pura-pura gak kaget. Pada dasarnya rencana mancing Tama ini memang udah cukup nyebar saat itu. Jadi ya sebenarnya Doni dan Ardi juga udah tahu. Hanya mereka gak nyangka kalau ternyata Tama dipancingnya ke kosan itu, ke kamar itu, dan hari itu. Ditambah lagi, dengan dikurangi Tama mereka hanya berempat. Jadi Doni dan Ardi gak bisa dibilang siap. Di kamar itu kecuali Ardi, mereka ngobrol-ngobrol biasa, ketawa-ketawa, bahas topik apapun. Tama masih dengan sikapnya yang ganjil, dengan reaksi-reaksinya yang berlebihan.
Nah, tibalah saatnya rencana utama dijalankan. Oh ya, another information, Adit ini katanya orang yang bisa, dengan tanda kutip. Ya, mungkin dia indigo, peka atau semacam itu. Saat itu Adit mengeluarkan sebuah buku dari dalam tasnya. Buku itu buku ensiklopedia tanaman. Buat mahasiswa seni, udah umum banget bawa buku yang walaupun gak ada hubungannya dengan art, tapi intinya bergambar karena mostly tujuannya ya untuk referensi lukisan atau patung misalnya. Ya jadilah mereka membahas macam-macam tanaman. Di situ Adit mendominasi obrolan, yang obrolannya sengaja dipancing ke arah diskusi seperti, ini bagus gak buat digambar, seputar itu. Kalau bunga ini keren gak menurut lo? Keren nih buat digarap ke kanvas, dan lain-lain. Diskusinya berjalan lancar. Tama selalu merespon dengan sikap ganjilnya. Putra dan Doni yang semula ikut ngobrol juga, pelan-pelan mulai gak ikutan. Mereka berdua seperti sigap. Sementara Ardi yang masih pura-pura tidur semakin meringkuk di kasur atas, tetap dengan jelas mendengarkan semua obrolan. Sambil menebak-nebak apa yang akan terjadi. Di dalam hatinya dia benar-benar merasa salah timing saat itu. Satu hal yang sama adalah baik Putra, Doni, Ardi, dan bahkan Adit sekalipun, mereka merasa sama-sama merinding. Kenapa merinding? Kalau orang pada umumnya merespon obrolan diskusi seperti itu kan biasanya, oh iya keren, keren nih buat dilukis, atau enggak, yang ini kurang bagus untuk dilukis. Seumum itu. Tahu apa yang bikin semua merinding? Jawaban-jawaban Tama gak seperti itu, tapi enak. Wah, iya enak nih. Enak nih. Bunga yang ini gue pernah makan, enak. Enggak, bunga yang ini gak enak. Kurang lebih seperti itu jawaban-jawabannya. Semua jawaban itu ditambah dengan keseluruhan sikap ganjil Tama. Kalian semua bisa bayangkan kan, kira-kira apa yang ada di pikiran semua orang yang ada di kamar itu. Pada satu titik obrolan, akhirnya Adit menutup buku dengan agak ngebanting. Tama terlihat kaget di situ. Dengan tekanannya agak menantang, Adit langsung nunjuk ke muka Tama dengan agak ngebentak. Oke, sekarang kasih tahu gue, di mana Tama? Lu apain temen gue? Putra dan Doni sigap, walaupun tetap ada perasaan takut juga. Tapi mereka terpaksa harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Sementara Adit, jangan ditanya. Tama kaget, lalu lu tahu, dari kaget dia ketawa. Kemudian sambil marah dia ngomong ke diri sendiri. Sialan, ketahuan gue. Ternyata gue kesini dipancing. Kira-kira begitu gumamnya dia. Dari intonasi-intonasi yang cukup tinggi antara Tama dengan Adit dan situasi yang semakin bikin merinding, kemudian Tama bercerita. Jadi Tama bilang, atau yang keluar dari mulut Tama bilang, suatu sore Tama sedang bersantai di tengah kampus. Kampus gue itu salah satu kampus negeri tertua di Bandung, atau bahkan salah satu yang tertua di Indonesia, selain kampus negeri yang ada di Jakarta. Di bagian tengah kampus itu ada sebuah kolam bundar. Koreksi gue kalau gue salah. Dari sekian banyak cerita mistis yang terjadi di kampus, baik di setiap fakultas maupun kampus secara keseluruhan, area kolam itu jadi salah satu pusat cerita dari semua cerita yang pernah ada. Nah, suatu sore, Tama sedang bersantai-santai di sekitaran kolam itu, dengan suasana yang mungkin sepi, pikiran yang mungkin kosong. Bisa kalian tebak kan? Iya, selama perubahan sikap Tama yang drastis itu udah bukan Tama. Kemudian, orang atau sesuatu yang ada di dalam diri Tama menceritakan tentang dirinya, bahwa dia adalah sesosok punggawa. Malah kalau nggak salah dia juga bilang kalau dia itu panglima, sesosok panglima di sana. Area kekuasaan dia itu ya di sekitaran kolam itu. Kolam itu sendiri adalah semacam alun-alun bagi dunia mereka. Sehari-hari di dunianya dia memegang tombak katanya. Jadi sebenarnya apa alasan dia mengambil alih Tama? Pengen aja, itu alasannya. Tama lagi kosong, timingnya tepat, sesederhana itu. Kemudian dia bilang, kalian gak usah lagi nungguin Tama.
atau nyariin Tama. Tama udah tenang. Dia udah senang di dunia. Baik, itulah akhir cerita dari Mas Tommy yang menceritakan kakak tingkatnya ya, atau seniornya. Ini lebih ke arah creepy ya ceritanya. Jadi tidak ada hantu di sini, tapi memang saya bisa merasakan feel ya merinding lah, pasti merinding. Apalagi kalau saya waktu itu ada di lokasi TKP ya, di kos-kosannya anak-anak tadi gitu. Jadi masalah siapa tadi namanya, Tama, yang seperti itu memang saya juga dulu pernah memiliki teman yang seperti itu ya, waktu di kampus. Dia anaknya pendiam tapi pinter gitu loh. Cuman gak pandai bergaul lah kalau kata saya katakan. Jadi kumpulnya itu cuma, dia itu cocoknya itu cuma sama beberapa orang saja. Ya kebetulan saya teman dekatnya ya. Jadi kayak mau ngapa-ngapain itu ya sama saya teman sama teman saya yang satunya juga gitu ya. Bertiga lah ya, selalu kita bertiga waktu itu. Dia tuh nggak bisa, kalau nggak ada kita itu nggak bisa lah kumpul sama orang lain gitu. Contohnya aja waktu kayak misalnya kita ikut mata kuliah ini gitu kan, kita beda kelas gitu kan, dia itu rela untuk pindah kelas gitu. Waktu KRS-an itu rela buat gabung sama kita. Ya pokoknya dia nggak bisa sendirilah. Tapi memang anaknya agak freak sih ya, agak-agak aneh. Tapi kita menyadari hal itu. Ya sama seperti di cerita tadi, humor yang garing pun dia tuh ketawanya kenceng banget gitu. Sampai-sampai saya mikirnya apa mungkin ya anak ini kesepian mungkin ya, atau itu bahasa psikologisnya ya, atau mungkin punya trauma tertentu sehingga dia itu menutupinya dengan ketawa keras atau kayak ya pokoknya hal-hal yang aneh dia lakukan gitu. Cuman eh, kami berpisah ya waktu itu. Jadi waktu itu semester sekitar 13 kalau nggak 12. Saya nggak pernah lagi ketemu sama dia. Lost contact. WA udah kayak dia ganti nomor pokoknya waktu itu. Nggak bisa dihubungi gitu kan. Akhirnya suatu waktu saya ketemu sama dia waktu di kantor TU itu ngurusin berkas ya. Terus saya tanya, kamu kok nggak pernah kelihatan di kampus gitu kan. Dia tuh cuma senyum, nggak seperti biasanya, nggak menjawab gitu kan. Terus ya udahlah, ayo ngopi mumpung kita ketemu gitu kan. Waktu itu saya ajak ngopi dia. Tapi di kopian itu ya sama, dia cuma diem aja. Akhirnya saya basa-basi, kamu udah sampai bab mana gini kan. Ternyata masih
bab 1 gitu kan. Belum, pokoknya intinya belum terlalu jauh. Padahal waktu itu saya udah sampai bab 4 ya, mau selesai. Kemana aja nih anak? Terus saya tanya, kamu gak pernah ngampus ya? Enggak, aku di rumah gitu kan. Ya itu pertemuan terakhir kita. Akhirnya ya udahlah, karena waktu itu saya ada urusan. Akhirnya saya balik ke kos, dia balik ke, minta antar ke terminal waktu itu. Ya udah, saya antar ke terminal, dia balik ke rumahnya. Dia nggak ngekos, udah nggak ngekos waktu itu pokoknya. Dan lama, pokoknya sampai saya lulus nggak pernah ketemu dia sama sekali. Ya saya nggak tahu dia di mana. Instagramnya nggak ada, WA-nya hilang. Pokoknya semua akses yang menuju dia itu udah nggak ada semua gitu. Bahkan saya iseng-iseng cari, mungkin dia bikin IG baru atau apa, itu udah nggak ada lagi. Ya nggak tahu ya, kalau itu mungkin ada masalah pribadi ya. Oke, mungkin itu saja cerita dari Mas Tommy. Sangat creepy ya kalau menurut saya. Terima kasih Mas Tommy sudah mengirimkan ceritanya kepada podcast Horror Night Story. Baik, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.